Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winayah dan Saya Lailatul Mahfira. kami akan sedikit mereview kebijakan pemerintah di bidang perikanan demi memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu perikanan yang diampu oleh Bapak Abdul Qadir Jailani, Sarjana Kelautan Magister Perikanan. Kami di sini akan membahas tentang kebijakan pemerintah larangan penggunaan alat penangkapan ikan yaitu pukat hela atau trawls dan pukat tarik atau sininet. Kebijakan atau aturan tersebut tentunya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pukat hela itu sendiri merupakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka jaring dan pengoperasiannya itu dengan cara ditarik oleh 2 buah kapal. Sedangkan pukat tarik adalah alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya itu dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini masih terbentur dengan permasalahan lemahnya penegakan hukum yang disebabkan oleh sarana dan prasarana dalam penegakan hukum di daerah, khususnya di jalur penangkapan. Rendahnya moral oknum aparat hukum yang justru membantu nelayan-nelayan yang menggunakan trawl ini, jaring trawl, dalam menangkap ikan serta kurang jelasnya pengertian alat tangkap trawl ini. Jadi banyak masyarakat yang belum paham tentang bahaya penggunaan trawl jika digunakan secara terus-menerus seperti itu. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 merupakan regulasi yang benar dan mendukung prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan. Namun, pengaturan hukum tersebut tidak memberikan solusi bagi nelayan besar yang menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik. Sedangkan bagi nelayan tradisional, hal itu merupakan tindakan yang tepat karena mereka lebih mudah mendapatkan hasil tangkapan. Hal itu pun menimbulkan berbagai dampak di bidang ekonomi dan sosial di kalangan nelayan atau pelaku usaha penangkapan ikan karena merasa adanya ketidakadilan. Dampak penggunaan pukat bagi ekosistem. Penggunaan pukat ini dapat merusak ekosistem laut karena penggunaan alat tangkap trawl ini mengeruk dasar perairan serta ukuran dari mata jaring yang sangat kecil sehingga membuat semua yang dilewati alat tangkap ini dapat tertangkap. Hal itulah yang kemudian dapat merusak habitat ikan dan terumbu karang serta makhluk hidup di laut lainnya. Dampak bagi nelayan tradisional dengan adanya larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yaitu dampak ekonominya yang pertama meningkatkan pendapatan karena hasil tangkapan meningkat karena tidak adanya saingan dengan kapal-kapal besar yang biasanya mendapatkan lebih banyak ikan. Sedangkan untuk dampak sosialnya yang pertama yaitu tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap nelayan besar dan yang kedua kesejahteraan nelayan kecil pun meningkat. Sedangkan dampak bagi nelayan besar dengan adanya larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik yang pertama yaitu hasil tangkapan menurun dan pendapatan ikut menurun. Yang kedua membutuhkan dana yang mahal untuk mengganti jenis alat tangkap selektif karena dengan adanya larangan alat tangkap pukat tersebut otomatis untuk mengganti ke alat tangkap yang ramah lingkungan pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga itu unit usaha pengolahan ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru atau pengalihan usaha bisnis. Yang selanjutnya itu daya beli masyarakat menurun karena harga ikan yang mahal. Karena jika nelayan mendapatkan ikan sedikit saja maka suplai ikan pun akan menjadi langka dan menjadi mahal. Selanjutnya itu dampak sosial. Yang pertama yaitu menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal karena mata pencaharian mereka yaitu satu-satunya yaitu dengan menjadi anak buah kapal. Yang kedua yaitu kesejahteraan nelayan kecil pun meningkat.
Sedangkan dampak bagi nelayan besar dengan adanya larangan penggunaan pukat hilet dan pukat tarik yang pertama yaitu hasil tangkapan menurun dan pendapatan ikut menurun. Yang kedua, membutuhkan dana yang mahal untuk mengganti jenis alat tangkap selektif. Karena dengan adanya larangan alat tangkap pukat tersebut, otomatis untuk mengganti ke alat tangkap yang ramah lingkungan pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga itu unit usaha pengolahan ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru atau pengalihan usaha bisnis. Yang selanjutnya itu daya beli masyarakat menurun karena harga ikan yang mahal. Karena jika nelayan mendapatkan ikan sedikit saja, maka suplai ikan pun akan menjadi langka dan menjadi mahal. Selanjutnya itu dampak sosial. Yang pertama yaitu menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal karena mata pencaharian mereka yaitu satu-satunya yaitu dengan menjadi anak buah kapal. Yang kedua yaitu kesejahteraan nelayan besar menurun. Dan yang selanjutnya memicu adanya aksi demo dan kericuhan. Maka alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti pancing tenda dan UHT. Ada juga jari insang, bubu lipat ikan, bubu kepiting atau rajungan, pancing ulur, rawai dasar, dan rawai hanyut. Dengan alat tersebut memang hasil tangkapan yang diperoleh tidak sebanyak dengan pukat hilet dan pukat tarik. Namun dengan alat tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian ekosistem sehingga nantinya kelimpahan sumber daya perikanan masih tetap ada hingga di masa yang akan datang. Selain itu ada juga alat tangkap berupa tremel net hampir mirip dengan canterang. Alat tersebut bukan alat tangkap yang ramah lingkungan, namun efek samping yang ditimbulkan tidak separah canterang. Tremel net ini merupakan alat penangkapan ikan sederhana yang tersusun atas 3 lapis jaring, yaitu 2 lapis jaring bagian luar atau outer net dan 1 lapis jaring bagian dalam atau inner net yang lebih tinggi. Nelayan pun dapat menggunakan tremel net ini sebagai solusi dari persoalan tersebut dan dengan dimodifikasi maka akan menjadi alat tangkap yang lebih baik dan tentunya tangkapannya pun akan menjadi lebih baik juga. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.